Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Banjarmasin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang selalu menuntun kami sebagai anak-anak teruna GPIB Maranatha Banjarmasin. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Nah adik-adik, kita membaca Alkitab dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Mari adik-adik kita membaca bersama-sama. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihaninya, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-17. Adik-adik, pada pagi hari ini pembacaan kita adalah surat Rasul Paulus untuk Timotius di dalam tugas dan pelayanannya. Adik-adik, Timotius adalah adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Mengapa disebut anak rohaninya Rasul Paulus? Karena Timotius begitu setia untuk mengikuti pelayanan dari Rasul Paulus. Ya, walaupun Timotius masih berusia yang sangat muda, yaitu 15 tahun, tetapi Timotius dia mau mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk mengikuti tugas dan pelayanan dari Rasul Paulus. Nah, adik-adik, usia 15 tahun adalah sama dengan usia adik-adik yang saat ini berada di Pelkat PT. Nah, usia remaja adalah usia yang sangat rentan dengan kehidupan. Nah, adik-adik, kita baru saja melaksanakan ibadah peralihan dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Dan selanjutnya ada lagi ibadah peralihan dari Pelkat PT ke Pelkat GP. Nah, adik-adik, ada yang tahu dengan ibadah peralihan? Ya, ibadah peralihan
adalah sama dengan kita menerima rapot kenaikan. Ya. Tadinya kita berada di Pelkat PA, ya, dan kita sekarang sudah naik ke Pelkat PT. Berarti kita pun usia kita bertambah dan usia rohani kita juga harus bertambah. Jadi jasmani dan rohani dalam kehidupan manusia ini kita harus sama-sama bertumbuh, ya. Tidak boleh jasmaninya saja yang bertumbuh tapi rohaninya tidak. Nah, harus sama-sama bertumbuh adik-adik. Jadi adik-adik yang sudah masuk di kelas SMP, ya, dan SMA, dia harus masuk ke Pelkat PT. Tidak boleh lagi berada di Pelkat PA. Nah, karena pelajarannya tidak sama dengan Pelkat PA. Dia pertumbuhan rohaninya harus sesuai dengan usia adik-adik. Nah, adik-adik, sebagai seorang remaja tentunya memiliki banyak problema kehidupan. Nah, khususnya di dalam pergaulan adik-adik sebagai seorang remaja. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang remaja harus menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun saja kita berada. Seperti Timotius, dia dididik dan diasuh oleh orang tua, khususnya ibunya dan neneknya. Mereka berdua bertumbuh bersama-sama. Maksud kakak, mereka berdua mengasuh bersama-sama Timotius menjadi seorang remaja Kristen yang sangat setia. Nah, dan mereka mendidik Timotius untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Nah, adik-adik pun bisa menjadi seperti Timotius untuk tetap melayani Tuhan Yesus di dalam pergaulan adik-adik setiap hari. Nah, adik-adik, ada di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 yang mengatakan, Kanita baca ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi di dalam Alkitab ini mengajarkan, dari 1 Korintus 15 ayat 33 ini mengajarkan bahwa kalau kita sudah menjadi orang yang rajin beribadah, jangan lagi kita terpengaruh untuk menjadi orang yang malas beribadah. Ya. Jadi dibilang jangan kita sesat, ya, karena pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau adik-adik yang sudah dari Pelkat PA ke PT sudah rajin beribadah, jangan lagi kita kendorkan ibadah kita, ya. Terus yang sudah dari kelas Eka ke kelas Dwi lagi naik, tadinya di kelas Dwi udah rajin beribadah, ketika di kelas Eka sudah rajin beribadah, dan di kelas Dwi pikir saya sudah SMA. Nah, sudah sebentar lagi masuk GP. Nah, jadi jangan beranggapan seperti itu. Jadi kalau kita dari kecil sudah rajin beribadah, tanamkan terus ketaatan kita untuk beribadah kepada Tuhan itu setiap hari dengan baik. Semakin tinggi usia kita, semakin kita memiliki kesadaran bahwa kita hidup memerlukan Tuhan. Sejak kita dari lahir sampai kita tua nanti, bahkan sampai kita mati, kita tetap memerlukan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saran Kanita, kalau hari Minggu ada kegiatan sekolah, nah sebaiknya adik-adik konfirmasikan dulu dengan wali kelas adik-adik. Nah, bilang minta maaf Bapak Ibu, saya mau beribadah dulu. Nah, karena hari Minggu itu adalah hari untuk beribadah. Nah,
Jadi, setelah beribadah, adik-adik baru bisa mengikuti kegiatan sekolah. Atau ada teman-teman yang mengajak, ayo kita berenang, ayo kita bermain basket, atau kita lari pagi. Nah, adik-adik harus ingat, hari Minggu adalah hari untuk Tuhan. Hari untuk kita beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita selama seminggu ke depan. Nah, seminggu yang lalu sampai menghadapi seminggu yang ke depannya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga berguna bagi kehidupan pertumbuhan rohani adik-adik sebagai anak remaja. Terpujilah nama Tuhan Yesus dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun kami dengan hikmat-Mu di dalam renungan kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mendapatkan berkat melalui firman-Mu ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di dalam ibadah kita pada minggu depan. Amin.